seorang pemikir berbagi. Bro, lo pernah gak sih ngerasa kayak hidup lo cuma numpang lewat? Lo punya mimpi, lo pengen banget jadi sesuatu tapi pas ngacak realita, yang ada malah tekanan, tagihan, dan ekspektasi orang-orang. Kadang kita pengen ngejar passion, tapi dunia nyata kayak bilang, bro, sadar dong lo butuh makan. Gue mau ajak lo ngobrol soal ini dari sudut pandang yang beda. Bukan cuma curhat biasa, tapi lewat pemikiran seorang filsuf Amerika yang sering dilupain tapi sebenarnya relate banget sama hidup kita sekarang, William James. Dia pernah bilang, act as if what you do makes a difference. It does. Tapi, gimana kalau yang lo lakuin sekarang gak kelihatan berdampak apa-apa? Gimana kalau lo stuck antara keinginan pribadi dan realita hidup? Di video ini, kita bakal bahas gimana sih cara berdamai antara dunia impian dan dunia kenyataan. Ada jalan tengahnya gak? Atau kita harus milih salah satu? Yuk masuk ke pembahasannya. Pertama, siapa William James? Sebelum kita bahas lebih dalam, kenalan dulu yuk sama William James. Dia itu salah satu bapak filsafat pragmatis di Amerika. Bukan tipe filsuf yang sok tinggi, tapi justru suka ngomong yang deket sama realita. Menurut dia, kebenaran itu gak melulu soal teori tapi soal apa yang bisa berdampak dalam hidup kita. Kalau sebuah ide bikin lo hidup lebih baik, berarti ide itu berarti buat lo. Simpel. Nah dari sini, kita bisa mulai ngerti cara pikir dia. Lo boleh punya mimpi setinggi langit, tapi mimpi itu harus bisa punya tempat di dunia nyata juga. Mimpi yang gak bisa lo wujudkan dalam tindakan, cuma bakal jadi beban. Tapi tindakan yang gak ada mimpi di baliknya ya cuma rutinitas sampah. Kedua, dunia mimpi, harapan dan ekspektasi. Kita semua pasti punya mimpi. Mau jadi penulis, musisi, punya bisnis sendiri, atau sekadar hidup tenang tanpa drama. Mimpi itu bukan cuma angan-angan kosong, tapi sering jadi alasan kenapa kita bangun tiap pagi. Masalahnya, mimpi sering tumbuh barengan sama ekspektasi. Ekspektasi dari orang tua, lingkungan, bahkan media sosial. Makin tinggi mimpi lo, makin gede juga tekanan buat bisa cepat jadi sesuatu. Padahal hidup gak segampang itu. James ngajarin kita buat gak nyembah mimpi, tapi juga jangan ninggalin. Mimpi itu penting, tapi jangan sampai lo kehilangan pijakan sama realita. Ketiga, dunia nyata, tantangan dan kenyataan pahit. Dunia nyata gak selalu ngasih panggung buat idealisme. Kadang lo harus kerja 9 to 5, ngalahin ego, tahan emosi, dan senyum walau capek. Realita bisa jadi keras, tapi justru disinilah kita diuji. William James percaya, keberanian terbesar bukan ngejar mimpi, tapi bikin mimpi itu relevan sama kenyataan. Jangan lari dari kenyataan, tapi juga jangan matiin jiwa lo demi rutinitas. Buat James, pengalaman hidup itu sumber utama dari makna. Lo gak harus jadi orang besar dulu buat merasa hidup lo berarti. Keempat, jalan tengah ala William James. Masuk ke bagian inti, gimana cara nyambungin mimpi dan realita? William James ngajarin konsep pragmatisme. Artinya, pikirkan apa manfaat dari sebuah keyakinan dalam hidup nyata. Kalau lo percaya lo bisa sukses, ya buktikan itu dengan langkah konkret. Jangan cuma duduk mikir kapan ya gue sukses. Dia juga bilang, gak semua hal itu harus lo pahami dari awal. Kadang lo baru ngerti makna sesuatu setelah lo jalanin dulu. Jalan tengahnya itu ya, berani bertindak walau belum yakin sepenuhnya. Kelima, bertindak dulu, yakin nanti. Kebanyakan orang nunggu percaya diri baru mulai jalan. Padahal William James justru bilang, percaya diri itu datang karena lo udah mulai jalan. Dia percaya banget sama kekuatan tindakan kecil. Lo gak perlu langsung loncat gede. Mulai dari yang lo bisa. Sekarang juga, misalnya lo pengen jadi penulis, tulis 1 paragraf tiap hari. Gak usah mikirin bukunya kapan jadi. Lama-lama lo bakal ngerasa, ternyata gue bisa ya. Tindakan kecil, dampak besar. Itulah inti pragmatisme James. Keenam, mengalah tanpa kehilangan diri. Di tengah dunia nyata yang kejam, kadang kita harus kompromi. Tapi kompromi itu bukan berarti menyerah. William James ngajarin, lo bisa tetap jujur sama diri lo, sambil menyesuaikan diri dengan keadaan. Lo kerja di kantor buat nabung, tapi masih bisa nulis puisi di malam hari. Lo jadi kasir, tapi lo punya impian bikin studio musik. Mengalah bukan berarti kalah, asal lo masih punya arah. Ketujuh, niat dan arti hidup. James bilang, manusia itu bukan cuma makhluk rasional, tapi juga spiritual. Kita butuh rasa punya tujuan. Kalau lo ngerasa hidup lo kosong, coba tanya, lo ngelakuin semua ini buat apa? Buat siapa? Mungkin lo belum gagal. Lo cuma belum nemuin arti dari semua yang lo jalani. Makanya, jangan buru-buru bilang hidup lo sia-sia. Mungkin lo lagi ngebentuk cerita besar yang belum sampai ke klimaks. Kedelapan, hidup bukan cuma soal logika. Satu hal yang menarik dari James, dia percaya intuisi dan perasaan itu juga valid. Lo boleh mikir pakai otak, tapi jangan matiin isi hati.
Kadang lo ngerasa harus ngambil keputusan, padahal gak ada alasan logisnya. Tapi itu bisa jadi momen penting dalam hidup lo. Jadi, jalan tengah itu bukan selalu tentang imbang sempurna, tapi tentang jujur sama kondisi, dan gak lupa dengerin kata hati. Kesembilan, membangun makna dari hal kecil. William James juga ngomongin soal pentingnya kebiasaan. Kebiasaan kecil, kalau terus lo rawat, bisa jadi pondasi hidup yang kuat. Lo gak perlu mimpi muluk tiap hari. Cukup konsisten ngerawat satu kebiasaan kecil yang mendeketin lo ke versi diri lo yang lo impikan. Itu udah langkah besar. Dan percaya gak percaya, mimpi itu bisa jadi nyata. Justru karena lo gak nyerah waktu orang lain udah berhenti. Jadi, bro, di antara mimpi dan dunia nyata, ternyata kita gak harus milih salah satu. Kita bisa cari jalan tengah. Jalan di mana mimpi bisa tetap hidup, dan kenyataan tetap kita hadapi. Kata William James, percaya itu tindakan, bukan cuma pikiran. Sekarang gue pengen denger dari lo, Pakupin apa mimpi terbesar lo? Pakupin dan gimana cara lo tetap berdiri di tengah tekanan realita? Tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita lo bisa jadi semangat buat orang lain juga. Kalau lo suka bahasan filsafat yang nempel sama realita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu lagi, dan ingat, mimpi itu penting. Tapi langkah kecil lo hari ini, itu yang paling nyata.